Dalam sebuah ritus penjubahan para frater Ordo Salib Suci (OSC), ada pertanyaan yang diucapkan oleh provinsial atau pemimpin ordo yang ditujukan kepada para calon frater sebelum mereka memperoleh dan mengenakan jubah atau busana ordo. Rumusan pertanyaan ini adalah, apakah yang kalian minta, putraku? Kemudian secara bersama-sama mereka menjawab, kami hendak mencoba cara hidup saudara salib suci dan ingin ditempa dalam hidup bersama agar kami boleh mengikuti Kristus dengan sepenuh hati. Rumusan inilah yang menjadi pertanyaan mendasar sebelum mereka memutuskan dengan hati yang bebas dan tanpa paksaan untuk masuk, mencemplungkan diri dalam hidup baru yang akan mengubah hidup mereka selamanya melalui Ordo Salib Suci. Kesungguhan ini perlu dibuktikan dengan menjawab pertanyaan yang mewakili motivasi mereka untuk mengabdikan seluruh hidup mereka hanya kepada Allah dan gerejanya. Kesungguhan inilah yang juga kita dengar dari Injil hari ini ketika dua orang murid Yohanes Pembaptis akhirnya beralih kepada Yesus dan hendak mengikutinya. Kedua murid baru ini, yang salah satunya adalah Andreas, ternyata juga harus menjawab pertanyaan Yesus tentang motivasi yang mendasari mereka untuk mengikutinya. Di dalam Injil tadi, Yesus bertanya, apakah yang kamu cari? Kalau kita sekilas mendengar pertanyaan ini, kita mungkin akan menjawab dengan jelas dan gamblang tentang alasan kita mengikuti Yesus seperti yang dijawab oleh para calon frater OSC tadi. Tapi mari kita ingat apa yang dikatakan Andreas dan murid yang lain tadi kepada Yesus. Bukannya menjawab Yesus dengan alasan-alasan yang jelas, tapi mereka justru bertanya balik kepada Yesus dengan berkata, Rabi, di manakah engkau tinggal? Memang terkesan tidak nyambung, karena pertanyaan malah dijawab dengan pertanyaan. Tapi Yesus tidak masalah dengan jawaban ini. Dan sebaliknya, Yesus justru melihat kesungguhan yang luar biasa ketika mereka ternyata tidak menyebutkan banyak alasan untuk mengikuti Dia. Mereka tidak mengharapkan sesuatu yang hebat, tapi mereka hanya ingin tahu di mana Yesus tinggal dan berharap bisa mengenal Yesus lebih dalam. Ini semua muncul dari keyakinan mereka atas kesaksian guru mereka sebelumnya, Yohanes Pembaptis, yang menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah. Kita bisa bayangkan wajah Yesus yang tersenyum kepada mereka dan menjawab, marilah dan kamu akan melihatnya. Di adegan ini, Yesus akan pasif dan membiarkan murid-muridnya yang pertama datang terlebih dahulu untuk menemuinya. Tanggapan seperti inilah yang mengajak kita untuk berefleksi ketika kita juga ditanya, mengapa saya memilih Yesus untuk menjadi juru selamatku? Mengapa saya ingin membangun keluarga? Mengapa saya ingin aktif dalam pelayanan di gereja? Atau mengapa saya ingin menjadi imam atau biarawan? Hari ini kita diingatkan betapa semua ini adalah pilihan hidup yang didasarkan oleh keputusan bebas, sadar, dan penuh tanggung jawab. Kita tidak mau ikut-ikutan, kita tidak mau merasa terpaksa, atau sepertinya tidak ada pilihan lain. Tapi pilihan ini tentu saja bukan datang dengan tiba-tiba dan seakan-akan Tuhan pasif. Tetapi sejak semula Allah sebetulnya selalu terlibat dan berbicara kepada kita dengan caranya yang mungkin tidak kita sadari. Hal ini dialami oleh Samuel dalam bacaan pertama yang sudah mengalami panggilan Allah sejak masa mudanya.
bahkan ketika ia belum mengenal Allah. Dalam tidurnya, Allah berbicara dan memanggilnya. Melalui bantuan Eli, Samuel akhirnya tahu bagaimana merespon panggilan Allah dan berkata, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Dari kisah ini kita melihat sisi lain dari Tuhan yang ternyata aktif memanggil kita, bahkan dalam masa muda kita dan juga dalam aktivitas kita sehari-hari yang sama sekali biasa, bahkan dalam tidur, seperti yang dialami oleh Samuel. Pada akhirnya, hidup beriman adalah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang selalu ingin terlibat dan menawarkan jalan hidup menurut kehendaknya. Semoga kita pun tahu cara menanggapi panggilan Allah, bukan dengan banyak alasan atau motivasi yang tidak tulus dan murni, tapi mau tinggal bersamanya dan menemukan kehendak Allah dalam hidup kita. Tinggal bersama Yesus berarti mau menyediakan diri, termasuk seluruh gerak tubuh kita, agar dapat tinggal dalam rumahnya yang kudus. Kita tidak bisa mengikuti dan tinggal bersama Yesus hanya dengan ide, konsep, teori, atau angan-angan, tapi juga melalui seluruh aktivitas dan tindakan tubuh kita yang nyata. Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi mengingatkan kita agar memuliakan Allah dengan tubuhmu. Semoga kita pun dengan tubuh yang kudus mau mengikuti dan mengabdi Allah melalui panggilan kita masing-masing yang unik. Dengan cara inilah kita bisa menjadi seperti Eli, Yohanes Pembaptis atau Andreas yang dapat mengarahkan dan membawa orang lain kepada Yesus melalui kesaksian hidup kita yang baik dan kudus.